Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya ingin bercerita satu kisah yang sangat menarik, yaitu tentang kejujuran. Ada seorang namanya Mubarak, ya. Dia tadinya seorang hamba sahaya, seorang budak, tapi karena keluhuran budinya, karena kesampanannya, karena baik tutur katanya, ya, sehingga kemudian tuannya memerdekakan Mubarak ini. Nah, setelah dimerdekakan, maka kemudian Mubarak ini bekerja di salah seorang yang kaya raya. Dia memiliki kebun yang sangat luas, yaitu kebun delima. Maka dia ditugaskan untuk menjaga kebun itu. Satu saat pemilik kebun memanggil Mubarak untuk memetikkan buah delima yang manis yang sudah masak begitu. Karena dengan bergegas, ya, Mubarak segera memetikkan beberapa buah untuk diberikan kepada tuannya. Namun kemudian tuannya pun memakan buah delima yang sudah dipetikkan Mubarak tadi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rasanya kecut dan belum matang. Maka dengan sedikit gusar, tuannya berkata kepada Mubarak, "Ya Mubarak, apa engkau tidak bisa bedakan mana buah delima yang sudah matang, sudah masak dengan yang belum?" Ya. Maka kemudian Mubarak mengatakan, "Wahai tuanku, ya, tuanku hanya memberikan tugas kepadaku untuk menjaga kebun tuanku, bukan untuk mencicipi atau memakan buah delima yang ada di kebun tuanku." Maka tentu agak sedikit heran begitu. Apa iya kira-kira sudah sekian tahun, ya, sekian kali panen, ya, engkau belum pernah mencicipi buah delima yang ada di sini? Demi Allah tuanku, ya, saya belum sekalipun mencicipi, ya, buah delima yang ada di sini. Karena bukankah tuanku hanya menugaskan mereka untuk menjaganya, bukan untuk mencicipi buah delima yang ada di sini. Maka tentu dengan sedikit agak marah, merasa dipermainkan oleh Mubarak begitu, ya. Apa benar kira-kira seperti itu? Ya. Tapi kemudian tuannya pun tentu tidak langsung percaya juga, kemudian mencari informasi kepada teman-temannya, teman-teman Mubarak, tentang sikap Mubarak seperti itu, termasuk juga kepada tetangga yang ada di sekitar kebun dari tuannya ini. Maka tatkala kemudian tuannya bertanya kepada teman-teman Mubarak, ya, maka jawaban mereka, "Wahai tuanku, tatkala Mubarak mengatakan seperti itu, menyatakan seperti itu, maka itu adalah benar adanya. Dia adalah seorang yang jujur." Nah, subhanallah begitu, ya. Kayaknya keterharuan dirasakan oleh tuannya Mubarak ini, ya, dengan rasa terharu, bahkan meneteskan air mata, ya, dengan kekaguman kepada Mubarak ini. Akhirnya tuannya menyampaikan kepada Mubarak, "Ya Mubarak, aku hanya punya anak satu-satunya, seorang gadis. Kira-kira menurut pendapatmu, aku kalau menjodohkan anakku dengan orang yang seperti apa kriterianya?" Begitu. Akhirnya Mubarak memberikan jawaban kepada tuannya ini, "Wah tuanku, kalau Yahudi itu menikahkan anaknya karena hartanya. Sementara kalau kaum Nasrani, mereka menjodohkan anaknya, menikahkan anaknya, ya, karena kecantikannya, karena ketampanannya. Sementara kalau orang Arab menikahkan anaknya karena nasabnya, karena keturunannya. Sementara ajaran Islam, ya, seorang menikahkan anaknya, ya, karena ketakwaannya. Ya. Mendengar jawaban ini, maka kemudian
tuannya mengatakan kepada Mubarak, "Ya Mubarak, sepertinya yang saya lihat tidak ada orang lagi yang lebih takwa darimu. Oleh karena itulah kemudian Mubarak dinikahkan dengan seorang putri tuannya ini yang cantik, yang cerdas, ya. Dan kemudian subhanallah, ya, tentu terbangun keluarga yang baik. Dan dari pasangan inilah kemudian lahir seorang ulama besar generasi tabi'in, yaitu Abdullah yang kemudian disebut dengan Abdullah ibnu Mubarak, yang ulama yang terkenal dengan dia sebagai seorang ahli hadis dan juga seorang ulama yang zuhud, ya. Subhanallah, sahabat sekalian, maka dari sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya tatkala seseorang meninggalkan sesuatu, ya, yang tidak baik karena Allah Taala, maka Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Ya, itu yang sudah dirasakan oleh Mubarak. Yang kedua tentang nilai kejujuran. Bagaimana seorang Mubarak yang kemudian memiliki nilai kejujuran, dan dengan itulah tentu Allah kemudian memberikan balasan yang jauh lebih baik. Ya. Pelajaran yang ketiga adalah bagaimana kemudian tuannya Ibnu Mubarak ini tidak langsung percaya, tapi kemudian cari informasi, konfirmasi, ya, tabayun, apa benar begitu. Sudah mendapatkan informasi yang jelas, tentu kemudian bisa mengambil kesimpulan, ya. Kemudian ada juga nilai pelajaran yang lain adalah bagaimana buah delima itu ya mungkin bukan suatu yang mewah, mungkin barang yang murah, ya. Tapi karena seorang berhati-hatinya, karena kejujurannya sangat menjaga. Walaupun itu barang yang murah, bisa juga mudah didapatkan, dibeli juga tidak mahal, tapi bagaimana akhlak Mubarak begitu menjaga agar kemudian tidak masuk dalam ini barang yang tidak halal, gitu, yang subhat, ya, yang kemudian yang haram. Dan kemudian yang terakhir adalah bagaimana kejujuran ini, kesolehan ini, ya, dari pasangan yang soleh ini, kemudian pun lahir seorang yang soleh, bahkan kemudian menjadi seorang ulama besar yang sangat terkenal tadi dengan kecerdasannya. Dia sebagai seorang ahli hadis dan juga seorang ulama yang zuhud di generasi tabi'in, yaitu Abdullah ibnu Mubarak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini untuk kemudian kita terus termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan, juga berlaku jujur, sehingga insya Allah, ya, kebaikan-kebaikan balasan Allah tentu jauh akan lebih baik yang kita dapatkan. Demikian, mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.